Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Riri Rengganis, Sarjana Sastra, Magister Humaniora, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami, kelompok 11, akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Proposal Penelitian sebagai Fondasi Awal dalam Penyusunan Karya Ilmiah. Perkenalkan, saya Atika Mutiara dari NIM 143, Prodi Pendidikan Akuntansi 2024A, dengan rekan saya yakni Diana Dwi Niketasari dengan NIM 001, Prodi Pendidikan Akuntansi 2024A. Baik, yang pertama ada definisi proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini ialah dokumen yang tertulis yang berisi rencana terstruktur tentang penelitian yang akan dilakukan untuk menjawab suatu masalah ilmiah. Di dalam proposal penelitian ini dijelaskan topik yang akan diteliti, alasan mengapa penelitian tersebut penting, serta metode atau langkah-langkah yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan adanya proposal penelitian, peneliti dapat melihat dengan jelas arah, batasan, dan fokus penelitian sehingga proses penelitian tetap terarah dan tidak keluar dari permasalahan yang ingin diselesaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini ada 5 jenis. Yang pertama ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen berisi rencana suatu kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan ide kepada pihak lain agar mendapatkan izin, dukungan dana, atau persetujuan. Dalam penyusunannya, proposal harus memuat unsur-unsur penting seperti judul, latar belakang, dasar pemikiran, tujuan, nama, dan tema kegiatan, bentuk kegiatan, sasaran, waktu dan tempat pelaksanaan, susunan panitia, rangkaian acara, rincian anggaran, penutup, serta lampiran. Proposal yang disusun secara runtut dan lengkap akan lebih mudah disetujui. Lalu yang kedua ada proposal kerjasama. Nah, proposal kerjasama ini dibuat untuk menjalin kemitraan yang strategis dan hubungan yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Di dalamnya terdapat beberapa bagian penting seperti judul, latar belakang, profil pengusul, permasalahan yang ingin diselesaikan bersama, tujuan, bentuk kerjasama, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan, manfaat, durasi kerjasama, anggaran, personal kunci, penutup, serta lampiran. Proposal ini tersusun dengan baik menjadi landasan utama dalam membangun kerjasama tersebut. Lalu proposal bisnis. Nah, proposal bisnis ini digunakan dalam dunia usaha untuk menarik minat investor. Dokumen ini berisi penjelasan tentang peluang kerjasama dan disusun dengan menyesuaikan kebutuhan serta ketertarikan calon investor. Bagian utama proposal bisnis biasanya terdiri dari judul, profil usaha, ringkasan proposal, isi proposal, dan lampiran. Fokus utama dari proposal bisnis ini yaitu untuk memperoleh dukungan dari investor. Lalu selanjutnya ada proposal proyek. Nah, proposal proyek ini umumnya berhubungan dengan kegiatan yang bersifat sosial atau non-profit. Penawarannya dapat berupa produk, jasa, maupun program, dan penyusunannya perlu didukung oleh studi kelayakan. Beberapa bagian penting yang harus ada itu meliputi RFP, surat pengantar, abstrak, judul, daftar isi, pendahuluan, isi proposal, penetapan staf, anggaran, otorisasi, serta lampiran. Karena sifatnya yang cukup rumit, penyusunan proposal proyek ini membutuhkan waktu yang cukup agar hasilnya lengkap dan struktur. Lalu yang terakhir ada proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini berisi penjelasan mengenai alasan penelitian perlu dilakukan, apa yang akan diteliti, metode apa yang digunakan, serta hasil yang diharapkan. Proposal ini disusun untuk mendapatkan izin atau dukungan akademik. Dalam pembuatannya perlu diperhatikan beberapa aspek penting seperti referensi, legalitas, operasional, dan administrasi. Struktur proposal penelitian umumnya meliputi judul, halaman persetujuan, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek penting proposal dalam penelitian.
Pada dasarnya, tujuan utama penyusunan proposal adalah mendapatkan persetujuan agar gagasan yang diajukan dapat direalisasikan. Oleh sebab itu, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan proposal, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan sasaran. Proposal sebaiknya ditulis sesuai dengan gaya selingkung atau ketentuan pihak yang dituju. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap pedoman yang telah ditetapkan. Yang kedua, bahasa dan gaya penulisan. Karena proposal berfungsi sebagai permohonan persetujuan, penulisannya harus menggunakan bahasa yang resmi. Penyusunannya perlu menggunakan bahasa yang formal, jelas, dan bersifat persuasif. Namun, bergantung pada jalan pembaca. Proposal juga dapat ditulis dengan bahasa yang sedikit lebih ringan dan tetap sopan. Yang ketiga, penyajian dan data informasi. Proposal perlu memuat data pendukung yang relevan, penggunaan tabel grafik atau bahkan sangat dianjurkan untuk membantu memperjelas informasi yang disampaikan. Yang keempat, etika proposal dalam penulisan. Proposal harus dibuat dengan menjunjung asas kejujuran dalam penyampaian data serta memastikan bahwa isinya bersifat orisinal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, proposal penelitian memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi awal dalam penyusunan karya ilmiah. Dokumen ini membantu memetakan arah penelitian sebelum memasuki tahap pengumpulan data, sehingga proses penelitian dapat berlangsung lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan tersebut. Melalui penyusunan proposal, mahasiswa juga dilatih untuk berpikir kritis dan sistematis dalam mengidentifikasi serta merumuskan masalah penelitian. Selain itu, mahasiswa belajar menentukan metode yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian, mulai dari pendekatan, teknik pengumpulan data, hingga strategi analisis yang akan digunakan. Selesai sudah pemaparan hasil diskusi kami. Izinkan saya membaca kesimpulan dari diskusi yang kami presentasikan. Proposal penelitian memiliki peran penting sebagai dasar awal dalam pembuatan karya ilmiah. Proposal membantu peneliti, terutama mahasiswa, merancang penelitian secara teratur melalui penyusunan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, landasan teori, dan metode yang akan digunakan. Penjelasan tentang pengertian proposal, jenis-jenisnya, serta aspek-aspek penting di dalamnya menunjukkan bahwa kualitas suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh seberapa baik proposal tersebut disusun. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.